Mari jemaat Tuhan, saya mau ngajak kita semua memuji Tuhan, karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang bertata di atas pujian umatnya. Kita deklarasikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan melalui lagu ini. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, Allah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We worship you, Lord. There's no one less like you, Jesus. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hai, shalom semuanya jemaat terkasih, jemaat gereja generasi apostolik, apa kabar?
Bagi Anda yang merayakan barusan ini Chinese New Year celebration, selamat Imlek, selamat hari Imlek, dan kongsi pacai. Dan saya percaya Anda semua ada beberapa yang mengirimkan foto ke saya, family gathering so touching, sangat menyentuh saya. Juga saya menyambut semua teman-teman yang diundang turut bergabung bersama keluarga Gereja Generasi Apostolik. Mungkin Anda bergabung dari luar kota, mungkin Anda bergabung dari Jakarta, tempat lain. Saya menyambut Anda semuanya. And kalau Anda kepingin bisa mengikuti pelajaran ini lagi, Anda bisa connect pada pelajaran ini melalui YouTube. And thank you so much yang sudah setia selama ini, keluarga-keluarga, teman-teman hamba Tuhan yang bergabung di sini dari Medan, dari Palembang, dari Jambi. Thank you juga yang dari Meksiko, dari Australia, dari Papua. We love you and we bless you for listening together with us. Dan juga saya mau menyampaikan berita dari jemaat kami yang putrinya adalah dokter frontline yang melayani para pasien yang terpapar oleh COVID. Memang COVID sekarang ini Omikron cepat sembuh, okay? Tapi cukup mengganggu simptomnya ya. Dan saya bersyukur sekali dengan kesaksian yang luar biasa, banyak yang sembuh cepat laginya. Dan bagi teman-teman bisa ada link loh. Kita mesti berdoa buat Pak Presiden Joko Widodo, berkati dia yang penuh kasih sayang pada rakyat Indonesia, menyediakan link untuk free medication, dapat obat free loh untuk perawatan Omikron ini. Okay? Dan juga dari dokter yang jemaat kami berkata, tidak saja Omikron tapi Delta varian masih memapar. So jaga, hiduplah dengan ritme prokes. Sudah 2 tahun kita hidup seperti ini. Jangan berontak-berontak, terimalah. Be happy. Yang penting pakai masker double, cuci tangan, physical distancing, minum vitamin C. Jangan pernah tidak sama sekali meminum vitamin. Tidur cukup, makan yang cukup, yang sehat. You'll be fine. Apalagi berserta Yesus. Anda berserta Yesus dalam kupnya Yesus yang enak, pasti sembuh. Mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang mengalami kurang sehat dan mengalami sakit penyakit, yaitu Bapak Mikael Simamarta, ayahanda dari saudari kita terkasih Christine, Pak Paul Setiadi, ayah daripada Perdana, dan juga Pak Setiawan, Bapak dari ayah dari Paulus. Mari teman-teman kita sehati, karena ada kuasa di dalam kesepakatan. Kuasa Roh Kudus akan turun. Tumpang tangan pada Paulus, Christine, dan juga Perdana, tumpang tangan ke bagian tubuh dari orang tuanya yang mengalami sakit itu. Karena kuasa Roh Kudus ditransfer melalui tumpang tangan itu. Mari saudara-saudara, satu hati. Bapa, terima kasih. Kau sungguh-sungguh Allah yang mengasihi kami. Kau Papa, kau minta dipanggil Abba Bapa. Demikian pula kau mau jadi Abba Bapa bagi Pak Paulus Setiadi, bagi Pak Mikael Simamarta, bagi Pak Setiawan. Matamu tertuju pada mereka. Bahkan nama mereka terukir di telapak tanganmu. Tidak pernah kau jauh dari mereka. Hari ini sebagai perwakilan Allah di bumi, anak Allah di bumi, kami angkat tangan kami kedangkan tangan kami tumpang tangan ke tubuh dari Pak Paulus, kepada Pak Michael, dan juga Bapak Setiawan. Kami kirim firman Allah sesuai Mazmur 107 ayat 20. Firman itu sembuhkan bagian tubuh yang diserang dengan sakit penyakit komorbid, sakit penyakit yang merusak jaringan-jaringan sel tubuh. Kami katakan kepada cancer to go, sakit diabetes to stop. Dan kami berkata restorasi total daripada jaringan-jaringan sel, pembuluh darah, dari sel darah merah, sel darah putih bekerja normal. Kami kirim firman Allah, oleh bilur-bilur Yesus tubuh ini sembuh. Dan apa yang kami katakan terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan saya juga mau berdoa, kita semua berdoa tiap hari supaya kondisi pandemi di Indonesia menurun. Karena kita semua menghidupi ritme hidup prokes. Ini bukan hal yang asing, ini hal yang kita sudah peluk. Dan
Kalau kita perhatikan emosi kita, pasti kita akan tentram karena sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Di dalam hati yang penuh sukacita ada kekuatan. Nehemia 8 ayat 11. The joy of the Lord is our strength, and sukacita Tuhan kekuatan kita. Amin. Today, setelah kita berdoa bagi yang sakit, come on, kita akan bersatu di awal bulan ini masuk perjamuan suci. Bapak Ibu sekalian, di tengah perjamuan suci ini ada kesembuhan. Karena kita bersatu dengan apa yang Yesus selesaikan di Kalvari. Amin. Anda siapkan cawan Anda siapkan tubuh yang dipecahkan. Kalau sudah siap semuanya di rumah masing-masing, mari saya akan pimpin. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ini tubuh yang dipecahkan bagi tubuh Anda, kesehatan Anda, mental, spiritual, fisik, ekonomi, hubungan dengan sesama. Di dalam tubuh ini, segala gangguan, sakit, penyakit, bentuk apapun, dia tanggung. Dan dia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anda diundang untuk memperingati Yesus yang hancur, tidak seperti manusia lagi, dipaku di kayu salib. Dan dipaku di kayu salib, dia berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Mari saudara-saudara semua, kita ambil Anda yang stres, depresi, Anda yang terganggu ekonominya, takut makan masa depan, Anda yang mengalami banyak bencana tapi gak tahu bagaimana mengatasi. Mari kita ambil perjamuan suci ini. Percaya Tuhan Yesus menanggung ini dan iman timbul. Dan di mana ada iman, di situ ada mujizat. Anda satu hati ya. Bapa, kami persiapkan hati kami menguji hati kami pagi hari ini. Untuk setiap dosa, untuk setiap pelanggaran, untuk setiap hati yang sudah jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan tubuh-Mu yang dipecahkan untuk mendamaikan kami kembali bersama Engkau Bapa, sehingga kami hidup dan menerima hidup berkelimpahan kembali. Semua tubuh yang dibah kutuk, mental dibah kutuk, semua roh yang terbelenggu akan disembuhkan, akan dipulihkan. Semua yang mengaku ini tubuh Yesus katakan amin. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan ini. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita minum, ini darah perjanjian. Anda sedang bikin perjanjian baru lagi bersama Yesus. Alias segala janji Allah bagi kita yang telah diucapkan oleh mulutnya tidak kembali sia-sia kepada dia. Tapi kita bisa klaim dan pasti digenapi setiap firman yang kita sudah doakan. Mari kita minum cawan ini dan dosa kita dihapuskan dan hati kita dimurnikan, setiap penyakit disembuhkan. Itu milik kita janjinya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum. Satu hati, angkat kedua tanganmu, ucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Kau rela untuk melepaskan kealahan-Mu, bahkan melahir sebagai janin pakai tubuh manusia berdosa. Kau melepaskan hak-Mu sebagai Tuhan, manusia bahkan jadi hamba dan akhirnya jadi kutuk. Dosa dan kutuk, semua untuk nanggung apa yang kami hidupin.
Sadar nggak sadar? Kau tanggung dosa kami, hukuman dosa kami, hukuman mautnya. Kami berterima kasih. Kami datang padamu pagi hari ini untuk menerima kasih karunia-Mu, mendapat rahmat pada saat kami butuh pertolongan. Kami berani percaya Tuhan telah menyediakan dan menyelesaikan semua peperangan hidup kami di dalam nama Yesus, karena darah anak domba Allah, darah perjanjian ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mengundang Anda semua untuk siap dengan Alkitab dan catatannya. Oke, kita akan review sedikit dari minggu lalu. Bahwa hidup ini sebuah simfoni yang gak pernah selesai. Dari masalah-masalah sebelum pandemi, sekarang ditambah masalah pandemi. Dari pergumulan, keluarga perkawinan yang belum bahagia, sekarang kena problem karena 2 tahun setiap hari di rumah. Dengan orang, dengan pasangan Anda, dengan orang-orang di kantor yang Anda gak cocok, gak bisa kerja sama. Kayak gak ada harmonis sama sekali. Tidak ada saling menghormati, saling mengutamakan seperti Filipi 2 ayat 2-5 dalam hidup bersama. Utamakan orang lain daripada dirimu sendiri. Pakai pikiran perasaannya ada pada Kristus. Wow, di musim ini 2 tahun lebih ini sampai 2 bulan ya. Dia masuk bulan kedua 2022. Itu firman diuji. Karena Tuhan gak bisa bekerja kalau ada skisma. Kalau ada perpecahan. Kalau ada coba mengendalikan orang lain satu sama lain. Akibat dari dosa yang terjadi di Kejadian 3, maka hidup di bumi sudah berubah. Apalagi Adam bapak leluhur kita didatangi Allah di Taman Eden yang udah dibikin Allah, disediakan bagi Adam dan istrinya. Ya, dibuat Adam karena godaan tipu daya iblis yang telah dipercayai Adam dan istrinya. Perkataan iblis lebih dipercayai. Padahal kenal iblisnya juga baru sekali. Lebih kenal Allah. Kok ya perkataan Allah ditinggal, setannya malah diikuti. Nah, Adam memilih tidak mengikuti Allah. Anda mesti lihat rekaman minggu lalu ya. Nah, sampai adalah kutuk dilepaskan. Ternyata kutuk berguna. Jangan ketakutan. Mengapa kok Allah bisa melepaskan kutuk kepada ciptaannya? Di Galatia 3 ayat 21-25. Kutuk itu dilepaskan untuk membuat kita bertekuk lutut dan mencari Allah. Petrus Kasiro berkata, kalau penderitaan mempertahankan kekeh maunya sendiri itu tetap dipertahankan. Sampai menderita loh, tekanan batin loh. Tapi sampai mencapai titik tekanan batin itu udah gak tahan lagi, orang itu baru mau berubah. Kalau belum mengalami tekanan habis-habisan, orang susah berubah. Saya bicara ini berdasarkan bukan pernyataan Petrus Kasiro, ngalami sendiri. Dari 2015 September sampai sekarang. Ngalami sendiri. Betul. Kalau tidak ada tekanan, penderitaan, sakit sampai nggak kuat lagi, nggak tahu, hanya bisa geletak, duduk, nggak tahu, nggak bisa mikir, nggak mau berubah. Dan begitu saya nyerah kepada Tuhan, remuk tersungkur di kakinya, remuk rapuh jiwanya, hatinya. Tuhan bawa saya ke toko buku, dan dibimbing saya ke satu rak. Keluarlah buku yang Anda sudah tahu, buku kehidupan saya sehari-hari. Emotionally Healthy Spirituality. Saya sakit emosi, sakit jiwa. Dan saya bersyukur saya menemukan buku ini. Karena memang Yesus datang untuk menyembuhkan jiwa yang rusak gara-gara kutuk itu. Kenapa kita bisa bertekuk lutut melalui penderitaan yang berat itu, kesusahan bertahun-tahun? Supaya kita kenal kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Kalau tidak kepepet, tercepit, habis. Nggak mungkin kita teriak seperti Ayub 35 pasal menjerit, marah. Mana penebusku? Mana penebusku? Pedangmu menusuk, Ayub pasal 6. Pedangmu menusuk aku. Sampai habis seperti itu. Dia tahu ada juru selamat. Ada penebus. Demikianlah kita yang baru berjaman suci. Kita kan lagi berbuat perjanjian dengan penebus jiwa kita. Anda jiwanya bisa buruk, jahat seperti Kain.
Tapi Anda bisa dikasih sama Tuhan jalan keluar dari penebus, dia menjadi penebusmu. Sehingga gak usah jadi pembunuh. Gak usah jadi orang yang jahat sama orang lain. Memaksakan kehendakmu. Mengambil urusan dan menangani sendiri seperti Anda Tuhan sendiri. Reaksi manusia berdosa terhadap adanya kutuk semak duri ini apa ya? Minggu lalu saya sudah sentuh ini. Manusia itu ternyata menolak, mengalami peremukan, dan memilih malah kabur. Atau ngelawan balik marah ke Tuhan. Atau bersembunyi. Kalau saya pakai bahasa Inggrisnya, they flee, or they fight, or they freeze. Nah, di minggu lalu saya sampaikan, kenapa kok manusia itu kok kabur? Kok nggak mau datang ke Tuhan? Kabur dulu loh. Oke, saya alami ini berpuluh-puluh tahun, nggak sadar. Bahkan kalau jadi pendeta, mungkin kaburnya kabur ke pelayanan. Kabur bangun aktivitas gereja, sibuk dengan aktivitas gereja. Bangun gedung ibadah terus. Nah, kalau lari, sebagian dari kita itu lari dan kuburin luka di dalam suatu bentuk perilaku yang berupa kecanduan. Atau menghindari hidup dengan berfokus pada sebagian kecil aja. Nggak berani menghadapi seluruhnya, yang kecil-kecil aja. Mama saya luar biasa. Pada waktu dia jatuh mau pukul lalat, dia jatuh terpleset sampai mukanya ketatap lemari besi. Ternyata setelah MRI 3 kali baru ditemukan ada ruas tulang punggungnya yang patah. So dia akan melalui operasi dengan sistem teknologi yang luar biasa. Di mana tidak perlu dibelek badannya, nggak perlu dibuka. Dengan incision kecil aja, kamera masuk, terjadi operasi yang simple sekali. Dan juga untuk penyembuhan, penyumbatan pinch nerve ya, kejepit saraf yang sudah taraf derajat ketiga, itu juga akan diendoskopi dengan kamera, akan supaya sarafnya nggak mati total, kecepit oleh, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya herniated disc ya. And she is so confirm. Dia bilang, ini loh Tuhan ngomong ini mengenai Mami. Mami terima, Mami percaya, dan Mami siap dioperasi. Bukankah luar biasa? Nah, kalau Anda terus-menerus berbicara firman dan duduk sendiri di kamar, kalau nggak istirahat dia baca Alkitab dan dia berseru pada Tuhan, dia ucapkan, utarakan janji-janji Allah. Seperti yang Daud tangisi, jeritkan, dia lakukan loh. Karena kamar saya bersebelahan jadi bisa dengar. Nah, orang yang flee itu mematikan, itu orang yang kabur dari kenyataan. Biasanya mereka matiin penderitaan. Either pakai obat-obat terlarang, atau mungkin pergi ke dokter, ke psikiater dan dikasih obat. Tapi itu akan membuat Anda mati rasa ya. Jadi ada penyakit tapi rasanya nggak ada. Akibatnya Anda nggak bisa bring the pain kepada Tuhan karena nggak kerasa lagi sakitnya. Kalau kita belajar emotionally healthy spirituality, emosi kita penting sekali. Kita mesti kenal diri kita. Kita mesti bisa sentuh diri kita. Nah banyak pendeta itu juga itu manusia loh. Gelar pendeta nggak bikin dia jadi manusia aneh atau manusia kayak selevel Yesus, tidak. Saya masih manusia. Saya masih bikin kesalahan. Saya masih bisa hidup nggak benar, nggak teratur. Because of the human side, bukan gara-gara gelarnya, tapi karena sisi kemanusiaannya. So pendeta bisa mematikan rasa sakitnya, sakit hati, ditinggal jemaat gitu ya, pecah gerejanya, sakit badan, disepele-sepelein gitu, supaya tetap bisa melayani. Karena ada yang perlu melayani karena butuh kehidupan. Dari persembahan itu keluarganya hidup. Ya memang seorang yang berbajak makan dari hasil bajakannya. Kayak seorang pekerja layak dapat upahnya, dia oke. Nah banyak pendeta yang mematikan rasa sakitnya dengan kecanduan pelayanan, kecanduan bangun gereja. Ini hamba-hamba Tuhan yang berapi-api melayani di gereja-gereja untuk menghindari relasi-relasi tertentu dan yang tidak menyenangkan di rumah. Daripada ribut di rumah, mendingan gue pelayanan. Paling nggak ada orang lain yang diberkati. Kalau keluarga gue nggak mau, ya udah. Banyak yang berpikir seperti itu. Juga suami-suami, kerja keras luar biasa di kantor. Sampai malam, sampai midnight, habisin tenaga, pulang tinggal capek, tinggal tidur katanya. Kenapa? Karena gak mau menghadapi kegagalan sebagai suami.
Kegagalan sebagai ayah yang tidak bisa memiliki pola asuh yang benar sehingga anak-anaknya tertolak. Sehingga kondisi rumah tangga jadi sedih. Tapi dia gak mau hadapi. Suruh istrinya aja. Ini Peter Scazzero. Saya ambil dari kehidupan masa lampau Peter Scazzero. Makanya sekarang saya baru ngerti. Kenapa syarat seorang penatua, seorang diaken itu disyaratkan, dihormati, disegani keluarganya sendiri. Kenapa? Berarti emosinya mesti sehat. Kalau masih lari-lari belum bisa. Lihat di 1 Timotius 3 ayat 1-7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. It's a noble thing. Mau melayani. Karena itu penilik jemaat atau bishop haruslah seorang yang tak bercacat. Apanya nih? Cacat fisik gak apa-apa. Cacat mental, cacat jiwa, emosi itu apa-apa. Karena akan bikin Anda jadi pemabuk, alkoholik, menjadi pembenci, menjadi pembunuh, maki orang dari mimbar. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, suami dari satu istri, atau kalau perempuan gembalanya istri dari satu suami, atau hidup lajang. So Pastor Peter Scazzero tulis di bukunya Emotionally Healthy Leader, bahwa kalau Anda lajang, Anda mesti melayani Tuhan dari kelajanganmu. Kalau Anda pasangan suami istri harus melayani Tuhan dari hubungan suami istrimu, di mana Anda bangun hubungan threesome dengan Allah Tritunggal. Okay? So you cannot have a pastoral yang hubungannya baik kalau hubungan suami istrinya nggak baik. Kalau lajang, kalau hubungan dengan kakak adik nggak baik, hubungan dengan orang tua nggak baik. Karena mesti dari kelajangan. Kalau Anda lajang kan tentu Anda tinggal sama orang tua dong. Okay? Atau kalau sudah tidak tinggal sama orang tua, fine. Tapi Anda pasti tinggal dengan saudara, pasti Anda ketemu keluarga, nggak mungkin nggak. Nah. Suami dari satu istri dapat menahan diri, ada self-control, bijaksana, wise, sopan, suka memberi tumpangan, tidak egois, tidak narsistik, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan alkoholik, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Jelas ya. Tapi nggak berarti Anda nggak qualified. Jangan tertuduh, jangan terhakimi. Ini adalah benchmark bahwa dari Anda dapat panggilan sampai memenuhi panggilan itu ada journey. Journey-nya menuju ini 1 Timotius 3 ayat 1-7. Hendaklah, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, yang kedua, reaksi manusia berdosa kalau kena ancaman, tekanan, tantangannya seperti COVID ini loh. Ekonomi buruk, toko tutup, bangkrut, pabrik mesti cut down produksinya. Kayak pembelinya pada mundur. Anda juga bisa fight. Nah, fight-nya tuh against God. Atau ngelawan orang yang mau kasih nasihat. Oh, Anda kok jadi pemarah. Nah, ini marah-marah ini bisa kalau dibiarin jadi memiliki kepahitan. Kalau udah pakai kepahitan berakar, saudara. Anda akan berakar dan meracuni semua orang yang Anda ketemu. Atau Anda jadi geram, ngamuk ya, karena hidup tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Betapa banyak orang Kristen yang harus berhadapan dengan kemarahan yang dekat dengan jiwa mereka. Tapi justru menyelubunginya dengan kerohanian. Malah ditutup-tutupi jadi kayak rohani, jadi gak kelihatan marahnya. Itu keliru loh, menyebutkan kemarahan yang suci seperti Yesus. Nggak ada. Divine jealousy atau holy anger itu gak kayak begitu. Okay. Atau yang namanya tough love, sehingga layak dibentak-bentak. Anda nggak bisa tutup-tutupi rasa marah ini, okay? Atau pelampiasan amarah pada orang-orang Kristen yang salah doktrin. Nah, mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada para politikus yang nggak beres, orang Kristen yang salah doktrin, okay? Nah, reaktif lah, ini namanya reaktif sekali lah. Oke. Nah, kalau Paulus tuh beda, saudara-saudara.
Ya. Nanti yang ketiga tuh bersembunyi, yang freeze ya. Saya masuk dulu ke Paulus. Paulus ini pada waktu mengalami aniaya, mengalami tekanan, depresif sampai stres total. Dia mengalami permukaan. Dia mengalami kerapuhan. Dia mengalami kelemahan. Dan dia datang ke Tuhan loh. Dia gak meninggalkan Tuhan. Kalau Adam kan malah ninggalin. Oke, kalau Paulus tidak. Nah, kita baca ya di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Bagus sekali ini. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Jadi doanya Paulus itu penuh tangisan, jeritan, ratapan. Nah, bagaimana kehidupan doa Anda? Apakah di kamar doa Anda bebas meratap? Bebas jerit teriak kepada Tuhan? Coba Anda tanya. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat 23. So di sini Anda belajar bagaimana Rasul Paulus sama seperti manusia Yesus memperkenalkan teologi kelemahan. Jadi dia nggak selamanya itu kuat ya saudara ya. Nangis 3 kali, jerit dia. Tapi Allah jawab loh. Walaupun dia gak sempurna, Allah jawab. Orang tuh gak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap perkataan keluar dari mulut Allah Bapa. Aduh, waktu dia di padang gurun ya, Yesus padang gurun itu ngomongnya kayak begitu loh. Sekarang di tengah-tengah pencobaan COVID ini, apakah Anda keluar ngomongin janji Allah yang Allah sampaikan ke batin Anda, ke perut Anda? Saya katakan bahwa isi daripada tempat di mana Roh Kudus berdiam di batin kita, itu namanya hati nurani. Di mana sih hati nurani? Di perut, di bagian pusar. Kalau orang Tionghoa saya bilang di samcan, di belakangnya. Karena ada orang yang nggak ngerti bagaimana sih bisa kerjasama bersama Alkitab, sehingga apa yang Paulus alami, aku alami juga. Anda perlu kerjasama sama firman. Yuk lihat ke 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Apakah mereka pelayan Kristus nih, guru-guru palsu itu? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri lelah, lebih serang dalam penjara, didera di luar batas, 3 kali dalam bahaya maut. Nah, ayat 24-25. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Yesus sekali loh disesah. Setiap kali 40 kurang 1 sentuhan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang non-Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, ini kondisinya benar-benar dikondisikan Tuhan supaya dia remuk benar-benar nih. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku puasa kedinginan tanpa pakaian. Jadi Anda bisa berpuasa nggak pakai baju itu karena kedinginan, karena nggak ada makanan, nggak ada uang lagi. Jadi terpaksa jubahnya dicopot, Anda pakai seluruh baju menutupi kepala sampai kaki itu. Oke, sehingga kedinginannya bisa berkurang. Tapi kalau sudah layu, udah lusuh, ya nggak bisa. Anda mesti tunggu bantuan. Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal-hal lain, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Wow. Ini secara fisik, mental, spiritual tertindas
stres, depresi, ngamuk, amarah. Tetapi hatinya, bagaimana jemaat Tuhan hidupnya? Bagaimana kalian semuanya? Biarin aku sampai lepas dagingku dari tulangku, berdarah kiri karena bolak-balik aku dilempar ke dalam penjara. Kalian bagaimana? Kalian bagaimana jemaat Tuhan? What love? Amazing love. Nah, Paulus berseru ke Tuhan. Beda sama Adam. Beda sama Kain dan Habel. Mereka gak bisa handle fear. Lihat di ayat 29, kita lanjutin ya, 2 Korintus 11 ya. Bagaimana Paulus menghadapi kesukaran ini. Jika ada orang merasa lemah ya, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. So saya perkenalkan kepada Anda semua hari ini, teologia kelemahan dari Rasul Paulus. Isn't it amazing? Selama Anda merasa pintar, merasa jago, merasa tahu dan berkuasa, bisa mengatasi semua, bisa berpikir menyelesaikan jalan keluarnya bagaimana, dan Anda gak akan lihat pertolongan Tuhan. Sama sekali. You will see nothing at all. All you see is bagaimana sistem Anda dijalanin. Tapi pada waktu Anda dipaksakan ke orang, bisa gak jalan. Kenapa? Because Tuhan tuh bekerjanya, hadirnya kalau kita remuk. Kalau kita rapuh. Kalau kita jadi lemah, gak kuat. Kayak Paulus berkata di 2 Korintus tadi tuh, ayat 12 ya. Ayat 12, ayat 9 sampai 10. Oh my goodness, this is such beautiful scripture. Sekarang aku ngerti. Kenapa aku bisa mendapat pertolongan Tuhan di tengah-tengah aniaya. 3 kali aku nangis berseru pada Tuhan loh. Supaya utusan iblis ini pergi dong. Aduh sakit. Itu utusan setan ya. Cukup deh kasih karuniaku. Lah jawabannya Tuhan Yesus. Cukup kok kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi Paulus itu membela kebenaran dalam kepemimpinannya berdasarkan kelemahan. Bukan berdasarkan dia genius. Bukan berdasarkan dia pinter. Pinter ngaturnya bagaimana, strateginya gimana. No. Betul-betul tersungkur di kaki Tuhan dan nangis. That's how he lead di tengah-tengah masalah ini. Oke, ini walaupun orang berkata ini seharusnya Paulus ini rasul yang super banget orang-orang hebat. No. Justru mujizat itu terjadi waktu kita lemah. Kalau kita nggak habis tekan kekuatan kita, Tuhan nggak bisa mulai karena kita akan campur aduk. Pada waktu ayah saya pertama kali saya doakan pulang, ini masih awal-awal saya jadi Kristen, bukan Kristen yang sudah khotbah belum. Di mana saya disuruh Tuhan datang ke ayah saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, ini anak Anda yang belum biasa menjadi saluran suara Tuhan, emosi Tuhan. Anda siap-siap supaya Anda tidak menolak firman Tuhan. Saya datang dengan tubuh yang kencang dan yakin teguh, tumpang tangan dan Tuhan berkata, "Papi, kalau papi turun tangan terus," waktu itu papi saya sedang mengalami depresi karena investasi dia hilang di Amerika. "Kalau papi terus mau turun tangan sendiri, Tuhan angkat tangan. Kalau papi angkat tangan, Tuhan turun tangan." 3 kali masing-masing saya ngomong. Terus papi saya memegang bahunya karena tangan saya kan di bahunya. Panasin. Tangan saya panas. Saya lihat tangan saya kok panas gimana? Kemudian papi saya berkata, "Aku mau terima Yesus." Bilang, "Papi terima Yesus ya." "Aku mau terima Yesus. Aku mau terima Yesus." Doa keselamatan terjadi. Hari Seninnya dia pergi ke check up biasa rutin untuk diabetesnya dan sakit jantung bengkaknya. Ternyata gulanya normal. Dan jantungnya pun tidak bengkak. Dia bilang, "Wow, Bapak ngapain Pak Gotama?" "Wah, anakku doakan aku dan aku tetap olahraga." Nah, dia bersaksi saudara-saudara. Tapi bersaksi untuk menyampaikan bagaimana dia udah gak tahu lagi mesti ngapain dengan situasi kondisinya dia. Dia nyerah tapi dia terlalu jaim ya untuk nangis depan anak. Jadi Tuhan utus saya. Di depan saya dia hancur hati, dia menangis dan mau terima Yesus. Mujizat terjadi. So jangan Anda menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan
itu sebagai kutuk, sebagai hal yang buruk. Enggak. Justru di dalam kelemahan Anda dan di dalam ketidaksempurnaan kondisi Anda, disitulah Anda akan mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinanmu. Bukankah luar biasa? Kehilangan dan duka itu penting sebagai alat sarana dari Tuhan. Izinkan untuk kita dimuridkan, karena kita bertekuk lutut kembali ke Allah dan menjerit untuk juru selamat. Itu yang Paulus lakukan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ke yang ketiga, reaksi yang ketiga itu freeze atau bersembunyi. Oke, catatan saya di sini saya tulis bahwa Kristen yang membangun hidupnya dengan menutup-nutupi, diem, gak mau ngomong. Oke, betapa rusak, hancur, remuk, rapuh, terbatas dan tidak sempurnanya kita, tapi ditutupin karena malu apa kata orang. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan penguburan penderitaannya dia bertahun-tahun. Oke. Nah, contoh yang paling menonjol terjadi pada waktu Anda pertama kali mengalami COVID. Atau mungkin Anda terpapar COVID. Atau keluargamu, atau ayahmu, atau Anda kehilangan orang tuamu karena COVID itu. Nah, Anda untuk menunjukkan imannya kuat supaya tunjuk bahwa Anda tuh murid Kristus yang betul-betul melakukan day by day, ikutin Apostle Indri, belajar emotionally healthy spirituality. Ditanya bagaimana kondisi? Oh baik, Tuhan menyertai saya. Dan menghilang. Udah diem, bersembunyi, jaim, terus kabur. Nah kalau Anda seperti itu bertahun-tahun, Anda akan betul-betul menjadi orang yang setengah jadi, setengah orang. You're not real human, karena Anda matikan perasaanmu. Kalau Anda mematikan perasaanmu atau menghapuskan kekecewaan, kegagalan secara pribadi maupun secara korporat, wah, Anda akan mendapati diri Anda tuh nanti akan di permukaannya kayak sukses, kayak nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dalamnya tuh hancur-hancuran. Kalau Anda seperti ini hidupnya, Anda akan menjadi seorang yang nggak real ya, yang perasaannya tuh mati dan juga pribadinya juga jadi aneh, dingin, you're not being you gitu loh. Nah contohnya kalau pendeta, caranya dia bersembunyi ya, freeze dari situasi yang nggak enak. Dengan dia terima semua pelayanan, undangan supaya dia tuh mengelupakan tekanan hidup dari dirinya maupun istrinya atau anak-anaknya. Waduh, dengan tekanan, dengan dia menyibukkan dirinya dengan aktivitas-aktivitas gereja, ternyata ini upaya pribadi menghapus kekecewaan, kegagalan pribadi, baik di gereja maupun kehidupan pribadinya maupun perkawinannya. Suka juga orang-orang membesar-besarkan diri melebihi dari yang diakuinya. Jadi ngomong gede, jadi efeknya gak enak loh keluarnya. Di permukaan tampaknya sukses. Nah ini alat untuk menutupi mata supaya nggak melihat betapa rusaknya, hancurnya dirinya. Banyak orang nggak mau menghadapi dirinya loh. Itu Anda akan lepas. Anda nggak akan bersentuhan dengan hidupmu. Kalau Anda begitu bagaimana bisa memenuhi hukum Allah? Cintailah sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah Anda akan malu melihat betapa hancurnya, nggak sempurnanya. Dan Anda gagal menerima bahwa Anda itu terbatas sebagai manusia. Saya menemukan keterbatasan ini suatu berkat loh. Karena pada waktu saya tahu, ini ada doa dari Richard Rohr, bagus deh. Engkau yang disalibin, kau jadi mortal, jadi orang fana. Supaya aku tidak pura-pura tidak fana. Tapi aku bisa fana seperti juru selamatku. Semua orang yang menguburkan, ya menelan, jadi menelan segala penderitaannya. Anda either ngomong gede atau Anda jadi jaim. Jadi gak realistik. Nah semua ini memberi perasaan berharga tapi palsu. Dan nilai yang membuat Anda merasa kosong. Lama-lama Anda kosong kok batinnya. Karena apa yang Anda ngomong gede-gedein itu segala gak ada. Di dalam Anda tuh gak ada. So saya undang Anda pagi hari ini.
Terimalah kenyataan bahwa setiap orang itu kemanusiaannya, kondisi umumnya, umum hidupnya itu sebagai berikut. Kita semua lahir baru pun, berbahasa Arab pun, kondisi jiwa kita tuh masih kayak begini. Hancur, rusak, terpecah, fragmented, nggak sempurna. Nggak ada orang yang utuh waktu Anda lahir baru berbahasa roh. Nggak ada yang belum diutuh. Belum utuh. Anda mesti melalui proses pengutuhan. Dengan Anda berjalan melewati lembah kekelaman seperti Daud. Gak ada tongkat Tuhan menyertai Anda. Dan Tuhan melindungi Anda. Dan Anda mengikuti Tuhan. Dan kebajikan kemurahan belaka ikut Anda sepanjang masa. Itu proses, nggak terjadi mendadak. Nah, kalau Anda menutup-nutupi, mengubur rasa-rasa rapuh, hancur, disorientasi, tidak sempurna, ketidaksempurnaan kebongkar, orang lihat. Anda kalau nutupin ya, Anda jadi orang sombong dan defensif, suka bela diri, arogan. Atau Anda jadi orang yang hancur dan rapuh. Saya mau ngomong, gereja itu bisa hancur, remuknya insan, keluarnya roh, remuk dan rapuh dan lemah. Kalau gembalanya seperti itu. Atau kalau gembalanya sombong, self-defense, oh God, jaim, ya gerejanya akan jaim. Penuh kesombongan. Saya berdoa Anda semua pilih jalur kepemimpinan Rasul Paulus. Dia kuat memimpin dengan luar biasa karena dia mencapai dan menerima, memeluk kondisi paling lemah. Sampai jerit 3 kali ke Tuhan loh. Orang yang bisa peluk orang mati, bisa bangkit dari mati. Jerit. Jadi jangan pernah berpikir kalau pendeta diurapi banyak tanda-tanda ajaib bahwa mereka itu tidak ada masalah. Jangan. Justru pendeta-pendeta yang sadar diri dan mengerti 2 Korintus 11 dan 2 Korintus 12 ini. Anda gak akan tolak penderitaan. Anda gak akan nolak aniaya. Tapi kalau aniayanya sudah membahayakan, seperti Saul ke Daud, sampai lempar tombak untuk nancepin tubuhnya Daud ke dinding di depan anaknya sendiri loh, Yonatan loh. Nah itu membahayakan, kabur, seperti Daud kabur. Jangan diam aja, lari. Kayak bersembunyi di gua-gua sampai pura-pura gila tuh Daudnya tuh. Kenapa kalau Daud lari? Sebab dia gak ditentukan Tuhan untuk menjadi mayat. Belum waktunya dia ditentukan Tuhan untuk menjadi Raja Israel, penggantinya Saul. Nah, karena dia belum raja, belum disinggasana, belum diakui rakyat, belum diumumkan, dia lari bersama janji Allah, bersama mimpi Allah yang ada di kandungannya dia kabur. Nah, meninggalkan Saul dan singgasananya. Daud gak pernah rebut-rebut tahta, Daud gak kepingin. Sekalipun dia diurapi jadi raja penggantinya Saul, gak kepingin ngerebut sama sekali. Anda baca deh di 2 Samuel 17. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Mana ada. Begitu Saul mati, dia gak langsung siapkan anak buahnya, dia singkirin Saul, beresin semua tahtanya, ganti renovate interior kantornya Saul, dan dia bertata naikin dirinya. Enggak. Daud memerintahkan seluruh negaranya meratap, turut merasakan kehilangan, kedukaan karena kekalahan daripada Israel terhadap dari Filistin. Kalah, rajanya mati, anaknya mati. Dia meratap, bukannya merebut tahta, malah meratap. Ini Anda mesti belajar jadi pemimpin dari peremukan, bukan dari kegagahan, bukan dari kesombongan. Awal kejatuhan itu kesombongan loh. Amsal 16-18. Oke. Rasul Paulus membela kebenaran kepemimpinannya berdasarkan kelemahannya. I like this. Saya ulang lagi ya. Pakai 2 Korintus 11 ayat 8 sampai 11. Ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Hanya orang rendah hati bisa ngomong kayak begini loh. Jemaat Tuhan yang lain aku rampok. Artinya apa? Aku bikin fundraising untuk mendapat dana supaya aku bisa berlayar ke jemaat Korintus dan melayani Korintus yang jemaat sombong dan jahatnya gak keruan. Supaya Injil tetap bekerja dalam hidup mereka dan tidak kehilangan keselamatan mereka. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu,
Jemaat Korintus, aku gak nyusahin seorang pun loh. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Aduh, Anda kalau mau tahu Makedonia melarat, ekonomi melarat. Dalam segala hal justru yang kekurangan yang nabur. Jadi Anda kalau lagi kekurangan, nabur. Saya ingat John Advent ini berkata, sudah tahu kekurangan gak akan cukup. Kenapa tidak merubah kekurangan itu, apa yang sisa sedikit menjadi benih? Why don't you do that? Sebab benih yang jatuh mati akan menghasilkan tumbuhan hidup dan akan mengalami multiplikasi. Oke. Kalau enggak, Anda tetap sendirian dan mati. Tapi kalau ditanam, Anda akan hidup dan berkelimpahan. Nah, kita baca ayat 9 ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Lihat apa yang dijaga. Dirinya, bukan uangnya. Supaya jangan menjadi beban bagimu. Aku mau bisa jaga diriku. Jaga di dalam persekutuan intim dengan Allah. Supaya dia gak bebani orang. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan ayat 10. Bahwa kemegahanku ini tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi Allah? Allah yang tahu. Bagi Rasul Paulus teman-teman, besarnya kelemahannya dia adalah tanda kerasulannya dan tanda otoritasnya dari Allah Tritunggal. Jadi semakin ditindas, semakin dihajar, dikhianati, dituduh, dilabelin apapun. Itu adalah tempat yang mulia untuk Anda mendapat kasih karunia dan kekuatan Allah. Jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut gak bisa ngapa-ngapain lagi. Justru waktu habis gak bisa ngapa-ngapain, tersungkurlah, jatuh berlutut di kaki Tuhan. Minta juru selamat hidup Anda datang padamu. Galatia 3, 21-25, please. Anda akan mengalami encounter with God. And Anda akan mengalami mujizat. Saya berdoa Pak Mikael, Pak Paulus, Pak Paul, dan juga Pak Setiawan berseru kepada Tuhan. Oke, bagi Rasul Paulus, besarnya kelemahannya menjadi tanda kerasulan dan otoritas Allah Tritunggal. Paulus itu bermegah di dalamnya dan dia menegaskan bahwa disinilah kuasa yang sesungguhnya. Dan kemuliaan Kristus mengalir melalui dirinya. Bukankah luar biasa? Bukankah luar biasa? Ini kan teori upside down. Gak pakai pembelaan, gak pakai kekuatan, pakai koneksi, pakai uang. Gak ada sama sekali. Ini membuat Paulus sangat lemah. Sehingga memaksanya untuk bergantung pada Allah. It's beautiful. Saya suka banget loh. Semua aniaya, penghinaan, tekanan dari orang-orang Korintus, guru-guru palsu yang merajalela bebas dan disambut sama mereka, bahkan Paulus yang ditolak. Itu membuat Paulus begitu lemah, tapi memaksa dia. Anda catat tuh kata-katanya, memaksa Paulus untuk bergantung pada Allah. Pada waktu Anda sendiri, Anda gak punya tim, gak punya teman, gak punya tenaga ahli, Anda sendirian, but you are with God. Kalau Anda bertekuk lutut di kaki Tuhan dan jerit untuk juru selamat, itu akan memaksa kita to depend on God. Mengandalkan Tuhan. Oh, that's the best place to be. Apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati, belum pernah timbul di pikiran kita, belum pernah ngomong kita, belum pernah dengar. Itu yang Allah lakukan. Yesus dalam diri kita benar-benar menghadapi masalah loh. Sekarang dicatat baik-baik ya. Yesus dengan Anda dan saya. Seringkali walaupun Anda doa-doa rajin, puasa, belajar Alkitab bla bla bla. Tahu nggak Anda, Yesus punya problem sama kita. Problemnya apa? Masalah yang Yesus miliki menghadapi Anda dan saya. Dia nggak bisa menyatakan kuasanya di kita. Kalau kita, mana sih kuasa Roh Kudus, mana urapannya menghancurkan belenggu kuk setan. Loh, justru Yesus yang malah stres kok. Dia justru yang kepingin nyatakan kuasanya tapi gak bisa kok. Dia kepingin nyatakan kekuatannya.
Kenapa kok nggak bisa kekuatan dan kuasanya itu nyata? Sebab manusia fokus di dirinya sendiri. Yang penuh talenta dan keahlian. The more Anda fokus dan membanggakan diri pada talentamu, skillmu, semakin Allah mundur. Kayak Tuhan ngomong ke ayah saya tuh loh. Kalau kamu turun tangan, aku angkat tangan. Kalau kamu turun tangan, aku angkat tangan. 3 kali ya. Kalau kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi kalau kau angkat tangan, aku turun tangan. Kalau kau angkat tangan, udah gak sanggup, lemah, hancur, rapuh, Tuhan turun tangan. Mintalah supaya Anda dipaksakan Allah. Supaya datang ke Allah, bergantung, mengandalkan Allah sepenuhnya. Allah tahu kok kuasanya dalam Rasul Paulus akan berkurang. Seandainya dia sombong. Atau dia meninggikan diri. Nah, makanya kan di 2 Korintus yang pasal 12 itu kan. Supaya aku tidak sombong. Okay. Tuhan mengizinkan utusan iblis. Seperti duri. Dan aku nangis 3 kali untuk diangkat. Sekarang dia berkata, enggak, aku gak minta diangkat, biarin aja. Karena memaksakan aku untuk jadi lemah, rapuh. Sehingga Tuhan datang dan aku bisa menggandol di pelukannya Tuhan. Tempat yang paling aman di tengah COVID Omicron. Di tengah sakit penyakit komorbid. Di tengah penyakit stres, penyakit mental. Be in the presence of God. Mazmur 91 hidupin deh melalui day by day. Anda yang belum tahu day by day, this is my day by day. Namanya aja day by day, is building a habit. It is building a habit. Craig Groeschel berkata, tidak ada pemimpin bodoh atau pandai. Yang ada cuma ada pemimpin yang bodoh karena memilih habit yang masa lampau dari keluarganya. Atau menjadi pemimpin yang pintar karena menciptakan habit yang baru. Yang bikin dia pinter. Dan jadi untuk jadi orang pinter tuh perlu kesinambungan, terus menerusan gitu loh. Jangan sekali-kali day by day-nya. Namanya day by day. Kalau sekali-kali ya once in a while, nggak cocok pakai buku namanya day by day. Oke. So di 2 Korintus 12 ini Anda melihat bahwa duri itu menyiksa Paulus kan? Tapi ia secara serius mematahkan semangatnya. Meskipun begitu, si Paulus menyebutnya karunia, kasih karunia. Dengan berkata 3 kali aku bersumpah pada Tuhan supaya utusan iblis mundur. Sekarang dia gak mau mundur, utusan satannya mundur. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku megah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam kesukaran. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Kesesakannya gara-gara Injil. Sebab jika aku lemah, aku kuat. What a paradox ya. Jika aku lemah, aku kuat. So dari Rasul Paulus kita belajar untuk menerima karunia limitasi. Atau keterbatasan Anda. The gift of keterbatasan Anda. The gift of limits. Atau karunia keterbatasan Anda. Mari kita melihat 1 Korintus 11 ayat 1. Saya mengajar Anda. Ada teori kerajaan surga. Yang bertolak belakang kebalik daripada teori duniawi ini. Okay. Kerajaan Allah itu kerjanya gak sama kerajaan dunia dari keluarga budaya keluarga kita. Sama sekali tidak sama. Okay. Di kerajaan surga, kehancuran, ketakberdayaan, ketergantungan Tuhan itu dasar kekuatan. So kalau Anda mau sukses, Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau Anda lihat saya bukan mentor yang bagus, buka Alkitab. Mari kita bermentor dari Rasul Paulus. Jangan putus asa. Jangan jelek-jelekin orang. Jangan bodoh-bodohin orang. Ini pendeta bego nih. Ini pendeta gak ada urapan. Jangan usik orang yang ada urapannya. Jangan. Anda berurusan sama Tuhan loh. Penghakiman milik Tuhan loh. Jangan menghakimi. Roma 2:1 berkata orang yang menghakimi dia sendiri yang lakukan kok. Dia mana mungkin bisa menghakimi orang kalau dia gak pernah lakukan sendiri. Roma 2:1 powerful. Nah sekarang saya mau perkenalkan the gift of limits. Rasul Paulus menerima dan mengajarkan pada kita
ada karunia namanya karunia keterbatasan. Mari, untuk ini kita belajarnya pakai The Message Version. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Because of the extravagance of those revelations, and so I wouldn't get a big head. Tuh saya taruh font besar. So I wouldn't get a big head. Kadang-kadang orang tidur gede kepala, maha tahu, sombong tuh gak kerasa loh. Sombong gak kerasa, saudara-saudara. I was given the gift of a handicap. Lingkari coba. Kalau Anda punya Bible The Message, lingkari itu. Bagus sekali. Dari sinilah kita tahu namanya Peter Kasiro ngajarin The Gift of Limit. Aslinya Eugene Peterson yang tulis. Namanya The Gift of Handicap. Handicapnya berapa nih golfnya? Jangan sampai baca Alkitab untuk big head. I was given the gift of a handicap to keep me in constant touch with my limitation. Kalau udah menemukan aku gak mampu, aku gak sanggup, that will make you to be in touch with yourself yang limited. Peter Kasiro berkata, that's a blessing in disguise. Kalau sampai sadar kamu terbatas dan gak ada apa-apanya, bukan jago neon katanya. Keterbatasan membuat kita sadar untuk bertekuk lutut ke Tuhan. Berjerit datang ke kaki Yesus, juru selamat kita, penebus kita. Wow. He will give you grace. Grace itu apa sih? Yakobus 4 ayat 6 Amplified Version. Is the power to meet every evil desire, evil need in us. Jadi baru timbul mau lakukan kejahatan, ada saat yang neken. Powerful. I was given the gift of handicap to keep me in constant touch with my limitation. Berarti Anda menyentuh dirimu, kenal dirimu. Baru Anda bisa kenal orang lain dan mengenal saudara seiman yang lagi ngalami tekanan. So Satan's angel did his best to get me down. Aduh, bagus banget. What he in fact did was push me to my knees. Haleluya. Mungkin beberapa dari Anda selama Cynthia kunjungin opa oma atau makco kongconya. Oke, Anda untuk dapat angpau-angpau. Tapi Anda cuma kirim cicit Anda atau cucu Anda karena Anda lagi tegang hubungan sama orang tua. Anda lagi tidak harmonis dengan istri Anda, dengan suamimu. Nah, kalau sampai Anda sedih, gak bisa mengunjungi dan nemenin anak-anak Anda, yaitu cucu cicitnya makco dan omanya mereka. Anda nangis, tertekan. Coba satu keluarga kita ini akur, jadi Cynthia tuh bisa datang. Look at this. Baca The Message Bible. Waktu malaikatnya iblis melakukan perhantaman terbaiknya. Cobaan, godaan yang paling keras. Neken Anda. Dengan yang baik-baik. Jangan mau balas dendam. Jangan take matters into your own hand. Don't. Itu pakailah itu untuk mendorong Anda, neken Anda supaya berlutut di kaki Yesus seperti Maria. Push me to my knees. No danger then of walking around high and mighty. Kalau udah sampai ketekan di lutut Anda, di lantai, di kaki Yesus, Anda gak usah takut. Anda berjalan dengan gede kepala, sombong, arogan. Gak ada. You are safe to declare the word. Display the power of God. Anda bebas menyampaikan firman dengan kuasa Roh Kudus. Because hatimu, jiwamu lagi berlutut di kaki Tuhan. You are being with God. Udah, kalau udah remuk rapuh batinnya. Gak bisa gede kepala. Gak bisa sombong. Gak bisa pakai, gue juga bisa. Aku akan lakukan ini. Aku akan tebus. Gak ada aku. Adanya wait upon the Lord. Menantikan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 The Message. At first, kita lanjutin ya. At first, I didn't think of it as a gift. Saya dulu awalnya ya, waktu setan jadi duri tuh, sampai 3 kali aku teriak. Aku pikir ini nggak memberkati aku. At first, I didn't think of it as a gift. Jago Eugene Peterson jago banget kalau menulisnya. And beg God to remove it. Awalnya dia teriak-teriak, lepas, gue gak tahan, gue gak kuat Tuhan. Lepasin. At first, waktu dia belum tahu.
pekerjaan setan yang neken itu ternyata menekan dia, menekan Eugene Peterson. Ke lututnya berserah kepada Tuhan. Sampai ke arogansi, kesombongan gak bisa keluar lagi. Keserumuk. At first I didn't think of it as a gift loh. And begged God to remove it. 3 times I did that. Then he told me, my grace is enough. It is all you need, kata Tuhan Yesus. My strength comes into its own in your weakness. Aduh, kekuatanku akan masuk ke tempat yang tertentu pada waktu kamu lemah. Ya masuk ke dalam manusia roh kita dong ya. Jadi Anda yang kepingin dipenuhi Roh Kudus, justru di tengah aniaya ini Anda akan kepenuhan Roh Kudus. Karena akan mendorong Anda, neken Anda berlutut di kaki Tuhan. Coba kalau Anda lagi foya-foya, buang-buang uang, lagi hidup mewah-mewah, masa Anda mau berlutut, doa aja pura-pura lupa? Ingatnya cuma pas mau makan ya, itu liturgis. Once I heard that I was glad to let it happen. Once I was glad to let it happen. Once I heard, sekali aku dengar bahwa tekanan dan penderitaan rasa sakit dari iblis punya utusan itu adalah karunia yang membuat kasih karunia Tuhan memenuhi kita. Once I heard that, I was glad to let it happen. Sekarang saya senang untuk mengizinkan penderitaan aniaya terjadi. I quit focusing on the handicap. Saya udah berhenti fokus kepada keterbatasan itu, kepada cacat-cacat di hidupku. And I began appreciating the gift. Dan saya mulai menghargai karunia Tuhan. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Aduh bagus banget kata-katanya. Inilah suatu kasus tentang kekuatan Kristus. Bergerak masuk ke dalam tempat yang paling lemah dalam jiwaku. So now I take limitation in stride. Jadi sekarang saya menghadap keterbatasan, handicap ini. Rasa sakit ini, penderitaan. Aku tidak dengan ketakutan lagi. Aku memeluk dengan langkah gagah, striding. And with good cheer. Anda bisa sakit tapi ketawa. This limitation that cut me down to size abuse, accident, opposition, bad breaks. I just let Christ take over. I'm sorry ya, itu mesti yang I bukan you. I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. The weaker I get, the stronger we become. Pertanyaan saya kepada Anda semua hari ini yang berkumpul satu keluarga. Apakah yang mungkin menjadi karunia keterbatasan yang telah diberikan Allah kepada Anda? What could be? Coba kita lihat daftarnya ya, supaya Anda dapat gambaran yang namanya karunia keterbatasan itu apa. 1, mungkin Anda mendambakan setelah menikah anak yang sehat. Anak perempuan yang cantik. Ternyata anaknya ada kebutuhan khusus. Mungkin ada spektrum autism. Okay. 2, pergumulan dengan kecanduan yang memaksa Anda setiap hari berjaga-jaga dan mesti hadir di pertemuan harian. Karena ketergantungan sama orang, tergantungan obat, jangan sampai ketiduran nanti bisa bagaimana. Jadi tidurnya jangan terlalu pules. Kerapuhan emosional dengan kecenderungan pada depresi, kecemasan, isolasi berat, dan kesepian. Karena kalau udah depresi berat ya udah masuk kamar isolasi. Bukan isolasi mandiri yang COVID loh, itu masih bisa jalan-jalan. Ini kalau Anda ngalami kayak gini, Anda sedang menghadapi the gift of handicap. Luka basah dalam kejiwaan Anda, disakiti, dikhianati, difitnah, karena pelecehan emosi atau fisik seksual di masa lalu. Pola berelasi dengan orang lain yang diwariskan keluarga dari masa kecil yang buat Anda kepingin berubah. Ya, ada pola-pola tertentu yang gak tertulis tuh. Kalau ada masalah, jangan ngomong-ngomong. Sehingga Anda lama-lama gede berkata, emosi itu gak penting. Walaupun beritanya buruk, gak penting. Emosinya gak usah, diam aja. Nanti panik orang. Hati-hati, perbuatan-perbuatan Anda bisa aneh buat orang lain. Tapi bukannya karena Anda mau. Cacat fisik, kanker, pencobaan-pencobaan nyata yang bikin Anda cepat marah, atau benci, dendam, atau menghakimi.
Nah, kalau Anda mengalami semua nih, ada luka basah, kanker, cacat fisik, pencobaan yang bikin Anda jadi gampang. Kalau kena pencobaan sedikit, ngamuk, naik pitam gitu loh. Langsung marah gitu loh, langsung opinionated. Oke, langsung bisa benci sama ini. Orang ini selalu deh jadi benci, padahal gak ada urusan sama Anda. Kalau Anda ngalami seperti ini, orang dunia nge-label Anda apa? Julukan bagi Anda apa? Orang kayak begitu. Well, berakhirlah nasib hidupmu. Habislah kok, berakhir deh segalanya deh. Anda orang gagal, pecundang. Masa sial melulu hidupnya kayak begini? Get ready, orang dunia akan ngomong kayak begini. Tapi Allah berkata apa? Let's see. Ini adalah pengalaman universal bagi manusia dimanapun juga. Yang dialami segala usia, budaya, ras, kelas sosial, gender. Itu menjadi karuniaku pada Tuhan yang secara khusus dibuatkan untukmu. Sehingga engkau dapat memimpin berdasarkan kelemahan dan kehancuran. Bukan berdasarkan kekuatan dan kuasamu. Bagus ya? Kehancuran dan kerapuhan adalah desain Allah dan kehendak bagi kehidupan kita. Brokenness is God's design and God's will for our life. Wow, wow, wow. Luar biasa bukan pernyataan ini? Destruction, brokenness is the design of God and is the will of God for your life. Brokenness is God's design and God's will for our life. So Rasul Paulus telah bertumbuh dalam pemahamannya tentang kasih Allah di dalam Injil. Nah, kalau Anda nggak ngalami aniaya tantangan seperti ini, Anda nggak tahu loh yang namanya grace loh. Anda baru tahu grace itu apa. Saya buka ya di YouVersion, saya bukanya sebentar ya. Di Amplified Bible, Amplified Classic Version. Apa sih artinya grace? Oke, Yakobus 4 ayat 6 Bapak Ibu sekalian. I'm so happy. Di tengah ancaman yang mengerikan, di tengah tekanan penghinaan yang mengerikan, I can have joy of the Lord in my heart because of this. Teologi ya, kelemahan dan kerapuhan dari kepemimpinan Paulus, kerasulannya Paulus. Memang rasul itu dihina, diinjak-injak kok. Dan kerjaannya kotor. Ayat 6, Amplified Bible Classic. But he gives us more and more grace. What is grace? The power of the Holy Spirit. Anda bisa lihat tuh di screen. The power of the Holy Spirit to defy sin. And live an obedient life. Untuk melawan dosa. And hidup dalam ketaatan, kehidupan yang taat, yang mencerminkan baik imanmu maupun sikap ucapan syukurmu kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi orang yang mentaati firman adalah orang yang bersyukur karena Tuhan Yesus mati di kayu salib buat dia. Therefore it says, God is opposed to the proud and to the haughty. Makanya Allah berkata, Allah itu benci sama orang sombong dan tinggi hati. But continually give grace, the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Anda kalau mau humble, bukan karena Anda minder. Karena Anda nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Itu bukan humble, itu minder. Itu orang sombong. Bahkan pura-pura. Hehehe, kayak bisa. Padahal memang nggak bisa. Mestinya Anda kalau mau humble, Anda berkata, lebih baik kalau komunikasi sementara ini pakai bahasa Indonesia dulu. Karena aku nggak ngerti Inggris sama sekali. Nanti kalau udah les aku bisa. Ikut dialog latihan sekalian. Itu humble. Jadi kalau Anda mengakui kelemahanmu, mengakui keterbatasan handicapmu, itu akan menekan Anda runtuh remuk di kaki Tuhan, ke lutut Anda. Bukan mentateng-mentateng, tapi merendahkan diri. Nah, nggak bisa rendah hati tanpa aniaya. Nggak bisa. Rasul Paulus justru bertumbuh dalam pemahamannya tentang kasih Kristus, the agape love of God, justru melalui penderitaan. Karena aniaya ini sakit, kayak nggak manusiawi. Anda kan tahu kan, dia ke Malta, kapalnya pecah.
Dan dia pergi sebagai tahanan loh. Dirantai kakinya. Sampai Tuhan ngomong di tengah badai. Ombak yang itu kapal mau pecah dua loh. Sampai muatan kapal dibuang semua loh. Tapi Paulus berdiri dengan rantai dengan tahanan lain berkata, jangan takut, dia yang memiliki kita. Dia akan selamatkan kita. Wow, kapalnya sampai selamat di tepi Malta. Di sana digigit ular, nggak mati sampai penduduk Malta nyembah dia. So pain and suffering is the key to knowing the love of God. Anda nggak bisa mengenal kasih Allah kalau Anda kurang uang dibantu. Anda sakit hati, dapat teman yang ikut meracuni sakit hatimu. No. Oke, Rasul Paulus telah bertambah kuat di dalam Kristus dengan bertambah lemah. Itu paradoks nih. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Isn't amazing? Oke. So, I want to pray for you all. Supaya Anda tidak mundur pada waktu Anda ketakutan. Can we do that? Let's pray ya. Bapa surgawi, kami sehati dengan semua teman-teman di jemaat gereja generasi apostolik yang sedang mengalami isolasi mandiri karena terpapar COVID, Omikron maupun Delta, maupun ekonomi yang terbatas jadi handicap karena nggak bisa kerja, karena dipotong perusahaannya nggak mampu lagi, karena kondisi tekanan hubungan yang tidak sehat. Lord, biar ini menjadi kelemahan yang menekan kami semua. Tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Karena saat kami lemah, di situ kasih Allah bertumbuh. Di situ kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Sehingga seperti Paulus kita bisa berkata, aku bermegah dalam kelemahan. Karena di situ Tuhan hadir dengan kasih karunia-Nya. Bapa, aku berdoa untuk semua hamba-hambamu yang bergabung, anak-anak Tuhan, semua satu hati dengan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya berdoa Anda semuanya tidak takut menghadapi tantangan ini. Tapi bersyukur sama Tuhan. Karena kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Amin. Saya mau mengundang Anda semua untuk persiapkan hatimu. Ini bagian yang sama juga di pelajaran yang sama. Di mana Anda dalam kondisi kekurangan, minus, ekonomi pas-pasan, justru Anda diundang Tuhan untuk menabur. Dari yang kecil seperti janda yang harus menjual anak-anaknya untuk tutupin utang suaminya Nabi yang banyak debt collector yang nguber dia. Tetapi dia datang ke Elisa. Anda datang ke Tuhan pagi hari ini. Bawa yang sedikit yang Anda punya. Jadikan itu benih. Jangan jadi supply, tapi jadikan itu benih. Karena dari kurang, kalau dijadikan benih, akan berlipat kali ganda. Oke, saya kasih firman-Nya ya. 2 Korintus 9. Ayat 6. Camkan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan, mau kecil mau besar, beri dengan kerelaan hatinya, jangan terpaksa. Anda boleh menangis remuk karena beri dari kekurangan. Merubah kekuranganmu menjadi buah sulung. Merubah kekuranganmu menjadi benih. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi, He love every being. Semua orang yang memberi dengan sukacita. Sukacitanya yang akan membuat mujizat. Bukan benih sedikitnya. Itu sedikit jadi banyak karena sukacitamu. The attitude of your heart. Being thankful. Being full of gratitude. Oke? Kita doa ya. Nanti Anda akan melihat QRIS di situ. Nah, QRISnya akan sejenak menemani Anda supaya Anda bisa menyiapkan diri untuk bisa menabur. Saya mau berdoa untuk benih. Kekurangan atau kelebihan yang jadi benih bagi Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa. Setiap benih yang ditabur anak-anak-Mu, baik melalui QRIS maupun M-Banking maupun transfer bentuk apapun. Aku berdoa saat ini buat hati mereka dikuatkan Roh Kudus, dihibur Roh Kudus. Dengan sukacita sukarela percaya firman Tuhan. Apa yang ditabur akan
mati, dan keluar tumbuhan kehidupan baru dengan menghasilkan lipat ganda multiplikasi buah-buah kebenaran. Aku berdoa semua umatmu yang mentaati firman ini sesuai paradoks kebenaran prinsip yang diajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus. Biar kita semua mengalami yang sama. Dalam kelemahan kasih karunia Tuhan melimpah. Sehingga benih satu berubah menjadi multiplikasi. Aku berdoa tidak ada satu anakmu yang kekurangan di tahun 2022. Karena mereka percaya akan firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Well, thank you so much everybody. And saya percaya firman Allah tidak kembali sia-sia. Sekalipun Anda rame di rumah waktu belajar firman ini, Anda dapat kembali berkunjung ke YouTube GGA Community untuk melanjutkan pembelajarannya. Be a student of the Word and learn to listen God in His Word. And Anda akan melihat mujizat. Saya declare sebagai rasul dari Gereja Generasi Apostolik, 2022 is a year of deliverance, tahun kelepasan, tahun pembebasan. Karena ini tahun Shemitah bagi semua Anda. Amin. Tuhan berkati, kasih kesaksian kalau Anda mengalami ketaatan dan kemudian mengalami mujizat. Please share with all of us. Thank you so much yang sudah bergabung di Facebook Live, juga di YouTube Live. And thank you so much for kerendahan hati Anda mau belajar. Tidak sembarangan. Saya percaya God is still doing miracle. Kita menyembah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. God bless you.